Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat, apa kabar Anda? Mudah-mudahan selalu sehat ya, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan sore hari ini bersua kembali di Ruang Psikologi. Kali ini untuk hari Sabtu akhir pekan tanggal 7 November 2020 bersama narasumber Dr. Bagus Aniputra, PSI, psikolog dan juga konsultan SDM. Dan tentunya untuk Ruang Psikologi ini bisa Anda dengarkan juga di RGR Tulungagung FM 90,01, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, dan RSal Nganjuk FM 105,1. Dan tentunya juga Anda bisa lihat dan simak di channel YouTube Suara Sidoarjo Live. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta di sosial media kami, diantaranya di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, atau juga di Twitter @susi_visual. Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.suarasidoarjo.id. Tidak hanya sendiri seperti biasa, saya biasanya duet dengan Prastyo dari Ersal Nganjuk. Selamat sore Pras. Halo Pras, where are you Pras? Lagi jalan-jalan kah? Belum join ya? Sudah join ya? Tapi suaranya belum muncul, masih OTW barangkali ya. Baik, saya juga sudah tersambung dengan narasumber kita, yaitu Dr. Bagus Aniputra, PSI. Cak Bagus, dengan tema kita adalah fenomena si anak emas. Selamat sore, Assalamualaikum Cak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah? Salam sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah selalu sehat. Ini apalagi tanggal-tanggal muda ya, selalu smiling face dan juga happy selalu begitu ya. Betul. Hal sama saya pikir juga dirasakan oleh Cak Bagus ini ya. Selalu bahagia ini. Selalu bahagia. Tanggal tua, tanggal muda, tanggal setengah tua, setengah muda, tetap saja harus tersenyum. Betul. Tema kita adalah fenomena si anak emas ya. Karena kadang kita ketahui kemampuan sama, kinerja juga imbang, tapi kenapa ya kok si dia terus yang diperhatiin oleh pimpinan? Ada apakah gerangan? Monggo penjelasannya nih, Cak Bagus. Ya betul, fenomena si anak emas ini ada di semua kehidupan manusia, di bidang kerja, di pendidikan, bahkan juga di keluarga. Di keluarga juga ada demikian, anak emas. Di anak emaskan, di anak tirikan. Nah, ini anak emas biasanya lawannya atau konotasinya dengan anak tiri. Nah, kenapa ada anak emas ini? Sebenarnya anak emas ini ada dua perspektif kalau kita lihat. Anak emas yang betul-betul dia di anak emaskan itu karena prestasi atau kompetensinya. Jadi anak emas yang betul-betul karena dia prestasi atau kompetensinya. Tapi ada juga jenis yang kedua, anak emas yang dia di anak emaskan karena hubungan emosi. Ya, kalau yang prestasi, kompetensi jelas ya. Yeah. Artinya tadi ketika dia berprestasi, berkompeten, dia akan dijadikan sorotan oleh atasannya, dijadikan sorotan oleh gurunya, dijadikan sorotan oleh orang tuanya, karena punya prestasi dibandingkan dengan anak yang lain atau dibandingkan dengan karyawan yang lain. Namun kalau yang hubungan emosi ini bisa jadi karena atasan ini mempunyai benefit atau mempunyai manfaat ketika dia menganak emaskan seseorang. Misalnya bukan karena prestasi atau karena kompetensinya, tetapi karena kecantikannya. Nah, ini seringkali kemudian dianak emaskan. Karena kedekatannya sesama daerah, kesukuan misalnya. Nah, ini juga bisa jadi anak emas. Atau misalnya dia mendapatkan, atasannya ini mendapatkan benefit karena ternyata yang dianak emaskan ini adalah anaknya Big Boss. Nah, ini yang termasuk sebagai kategori anak emas karena hubungan emosi. Nah, dua hal ini, dua jenis yang anak emas karena prestasi dan anak emas karena hubungan emosi, itu akan terjadi perbedaan secara psikologis. Begitu, Cak. Kurang lebih seperti itu. Baik. Jadi ada dua hal yang biasanya identik dengan anak emas itu. Yang pertama karena prestasi,
yang kedua Betul. adalah karena emosi begitu ya. Secara Betul. physically apakah ini juga bisa menyeruak untuk menjadi sosok anak emas begitu, Cak Bagus? Nah, betul. Nah, jadi gini, kalau yang secara prestasi orang kan mungkin cenderung memaklumi daripada anak emas yang kemudian karena hubungan emosi. Nah, dia pinter, dia memang pandai bekerja, dia memang punya kompeten dalam bidang itu, atau dia memang punya suatu kemampuan yang lebih daripada saya. Ini akan lebih dimaklumi oleh rekan-rekannya yang lain daripada sekedar anak emas karena masalah hubungan emosi. Nah, ternyata kita harus adil, Cak Panji. Yeah. Kita harus adil melihat 3 perspektif bagaimana orang itu kok bisa dianak emaskan. Nah, kita harus tahu psikologisnya dari 3 perspektif. Yang pertama dari anak emas itu sendiri. Kemudian yang kedua dari atasannya atau dari gurunya atau dari orang tuanya. Nah, ini kalau kita dalam setting kerja atasannya sajalah. Lebih mudah untuk mengibaratkan seperti itu. Dan yang ketiga dari orang lain atau rekan kerjanya. Nah, kalau kita lihat anak emas karena jalur prestasi. Nah, ini kayak penerimaan mahasiswa baru aja nih. Anak emas karena jalur prestasi. Itu artinya anak emas ini kadangkala secara psikologis merasa biasa saja, wajar saja, atau bahkan tidak merasa kalau dia itu dianak emaskan. Karena memang dia hanya menunjukkan kompetensinya atau kinerjanya. Dia tidak merasa bahwa kemungkinan besar dia akan diorbitkan atau dipuji-puji atau dianak emaskan segala sesuatunya dituruti karena kemampuan dia. Sebenarnya biasa-biasa saja. Nah, ini yang sebenarnya bagus, artinya dia merasa biasa saja, sewajarnya saja, ya dia bekerja menunjukkan kinerjanya yang terbaik, atau kalau dalam istilah psikologi itu achievement motivation, itu juga tinggi, dia ingin menunjukkan bahwa kinerjanya adalah kinerja yang terbaik, tetapi kemudian dia kemudian dikucilkan oleh teman-temannya. Nah, dia dikucilkan oleh teman-temannya karena kadang-kala seperti itu, wah ini sok pinter nih, dia anak emasnya bos ini, maka apa saja yang diberi masukan kepada si bos oleh anak ini, seringkali anak ini pasti dituruti oleh bos. Itu seringkali muncul teman-teman yang seperti itu. Bagaimana si anak emas karena prestasi atau kompetensi ini menghadapi lingkungan sosial? Yeah. Maka saran saya untuk si anak emas jalur prestasi ini, yang biasanya dia tidak merasa bahwa dia dianak emaskan, tapi kalau kemudian dia dengar dari temannya, kamu lo anak emas, maka ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, jangan pelit ilmu, jangan pelit membagi pengalaman. Misalnya ada anak emas di sekolah, dia dikatakan pandai matematika, maka dia jangan pelit terhadap rumus-rumus matematika yang dia kuasai. Dia harus share kepada orang lain. Begitu juga pekerjaan. Kalau kemudian dia dinilai berprestasi atau berkompetensi dalam bidang itu, maka dia harus share dengan tidak berlagak untuk ngajari ya, tapi melalui sosialisasi. Ya, ini langkah yang kedua. Harus sering bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemudian dia tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang anak emas, dan kemudian dia kalau ada suatu masalah kemudian mendatangi orang yang bermasalah tadi, yang mendapatkan masalah ketika bekerja, kemudian dia share ilmunya, share pengalamannya tanpa bersifat menggurui, maka itulah yang kemudian akan lebih survive-nya anak emas jalur prestasi ini dalam kehidupan pekerjaannya. Artinya dia disenangi atasan, tapi juga disenangi oleh teman-temannya. Ini kalau kita lihat dari perspektif anak emas jalur prestasi. Yeah. Nah, sekarang kalau kita lihat atasan nih, atasan yang memang dia jalur prestasi tadi, atasan yang kemudian menganak emaskan seseorang karena memang kompetensinya bagus. Maka memang secara psikologis si atasan ini merasa membutuhkan kompetensi si anak emas ini. Maka agar tidak pergi atau agar tetap dia loyal kepada perusahaan, maka atasan ini kemudian mempertahankan dengan cara menganak emaskan. Nah, agar tidak agar terkamuflase, agar tidak menganak emaskan, maka saran saya untuk atasan yang seperti ini, tipikal seperti ini, maka diminta untuk membuat kompetisi yang kemudian diberikan atau persaingan di antara mereka, kemudian diberikan reward.
contoh yang di perusahaan itu misalnya dikompetisikan dengan adanya KPI individual atau Key Performance Indicator individual. Nah, akhirnya nanti orang akan berlomba-lomba untuk menjadi anak emas si atasan. Jadi tidak hanya si X saja atau si A saja yang menjadi anak emas, tetapi juga karyawan-karyawan yang lain yang kemudian bisa berprestasi melalui kompetisi. Jadi siapa yang bisa mencapai target, maka dialah akan menjadi anak emas. Itu reward. Dan jangan lupa, atasan yang tipikal seperti ini juga harus membuat sharing terhadap visinya. Kadangkala yang mampu atau yang tahu itu hanya si anak emas. Orang lain nggak tahu visinya pemimpin, visinya atasan. Maka dia harus banyak sharing, harus banyak mensosialisasikan tentang visinya ke depan perusahaan ini harus bagaimana. Itu yang harus dilakukan oleh atasan yang tipikal menyukai prestasi anak emas. Nah, kemudian yang ketiga, dari perspektif orang lain, atau rekan kerjanya, pasti ada rasa jealous, ada rasa iri, ada rasa cemburu ketika melihat temannya meskipun dia berprestasi, tetapi dia menjadi anak emas. Maka apa yang dilakukan oleh kita ketika melihat teman kita dengan prestasinya menjadi anak emas, maka janganlah malas untuk belajar meningkatkan kompetensi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kompetensi kita meningkat, jangan melupakan untuk unjuk kerja kepada atasan. Ini bukan menjilat ya, tetapi menampilkan hasil kerja kita, melaporkan hasil kerja kita kepada atasan sambil memohon evaluasi atau arahan dari atasan. Ini yang jalur prestasi, Jak. Baik. Sahabat, Anda masih bersama di Ruang Psikologi bersama dengan narasumber Dr. Bagus, dan juga tentunya Anda bisa berinteraksi untuk bertanya-tanya seputar tema kita yaitu fenomena si anak emas di SMS atau WA kami 0821 3264 109, atau Anda juga bisa komen di sosial media kami, di mana untuk Ruang Psikologi ini juga bisa Anda dengarkan di RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, dan Ersal Nganjuk FM 105,1. Saya coba tersambung menghubungi Prasetyo ini, sahabat dari Ersal Nganjuk. Ya, Pras. Sore, Pras. Ya, selamat sore. Iya, selamat sore. Iya. Alhamdulillah baik. Nganjuk gimana kabarnya, Pras? Ya, panas potato. Potato gitu ya, panas kentang-kentang ya. Sama, ini juga di Sidoarjo kondisinya ini seperti itu. Ini jadi hujan. 2 hari kemarin sempat hujan lumayan deras. Namun saat ini sudah tidak hujan lagi nih. Iya, baik. Kalau dari perspektif fenomena si anak emas ini bagaimana dengan Prasetyo? Apakah termasuk anak emas, anak perak, atau anak perunggu ini, Pras? Saya termasuk anak apa ini ya? Anak tidak diharapkan kayaknya. Ini aja Cak Bagus, ini langsung aja buat teman-teman yang bergabung melalui SMS di Ersal 081230411771. Ini ada Dian. Saya punya teman kuliah, IPK selalu tinggi. Padahal kemampuannya jika dibandingkan teman yang lainnya tidak segitu baik. Dan dia juga tidak pernah mewakili kampus untuk olimpiade ataupun perlombaan lainnya. Ini apa yang terjadi? Terus ini ada juga dari Retno. Rekan kerja saya selalu dianak-emaskan oleh bos karena wajahnya yang cantik, bodinya yang aduhai. Ini, tapi kemampuannya biasa-biasa saja. Dan dia juga sombong dan sok berkuasa. Dan apa yang dikatakan dia selalu diiyakan sama bos. Padahal teman yang lain itu jauh lebih baik. Dan dia juga suka melakukan hal yang tidak benar, dalam tanda kurung manipulasi data keuangan, namun selalu aman. Iya, baik. Ini bosnya berarti saja ya, ini tidak minta solusi. Nah ya, bosnya berarti cowok itu ya, Pras ya. Retno, cewek ini, sama-sama cewek. Anak buahnya cewek, tapi bosnya otomatis cowok kalau begitu ya. Oh iya, itu pasti ya. Kalau dari perspektif saya sih, saya sih itu manusiawi lah, normal lah ya. Ya betul. Kalau dari saya, kalau dari Cak Bagus, ya. Kalau dari Cak Bagus, monggo Cak Bagus.
Nggih, nggih. Nyun sewu, Cak Pras. Tadi yang Dian tadi IPK selalu tinggi, kemudian terlepas Eh, saya tadi. ini yang temannya itu IPK selalu tinggi padahal kemampuannya biasa saja. Ya, ya, ya. Baik, oke. Baik, saya jawab dulu yang untuk Mbak Retno. Mbak Retno ini rekan kerjanya itu dia anak emas kan. Karena wajahnya yang cantik, tubuhnya yang semluhe dan lain sebagainya. Ini yang kemudian disebut sebagai kategori atau jenis yang kedua, yaitu anak emas karena hubungan emosi, bukan karena prestasi. Ini beda lagi. Nah, ini belum sempat saya sampaikan tadi. Kalau yang kedua, karena hubungan emosi itu, secara psikologis memang anak emas yang mendapatkan anak emasnya itu karena hubungan emosi, maka biasanya akan sengaja memamerkan bahwa dia adalah sebagai anak emas untuk mendapatkan legitimasi power atau biar dia disegani oleh teman-temannya. Ini kalau saya katakan mirip-mirip eksibisionis. Ini loh, aku punya atasan yang senang sama aku. Hati-hati loh kalau kamu kalau kamu mau menggoda aku, kalau kamu tidak nurut sama aku, ini dijadikan legitimasi power. Nah, itu yang kemudian memang secara psikologis dia memamerkan itu. Nah, bagaimana caranya kalau memang kita mengevaluasi diri kita menjadi anak emas karena hubungan emosi tadi, maka sadarlah bahwa suatu saat itu tidak menetap yang namanya hubungan emosi. Nanti kalau atasan itu akan melihat bawahannya atau stafnya yang lebih cantik daripada kita, atau lebih ganteng, atau lebih body performanya lebih bagus daripada kita, maka itu akan tidak menetap. Akhirnya kita akan menjadi kalah lagi. Maka yang lebih permanen, yang lebih menetap itu ketika kita ini menjadi anak emas karena prestasi. Oleh karena itu tidak apa-apa, sekarang kita baru sadar, oh iya, aku ini jadi anak emas kan karena hubungan emosi. Maka kita harus mengalihkan itu menjadi suatu prestasi. Nah, ini harus kita alihkan kepada kinerja atau suatu prestasi. Nah, kemudian atasan, saran saya untuk atasan ya memang karena hubungan emosi. Tapi sebelum ke saran, secara psikologis, atasan yang kemudian menganak emaskan karena hubungan emosi karena dia dapat benefit. Nah, benefit itu tidak tahu apakah memang karena menjalin asmara dengan orang atau mencoba mengarahkan atau flirting atau menggoda kepada anak buahnya yang kemudian dianggap cantik gitu ya, sehingga dia menggoda, atau mungkin saja ini anaknya big boss seperti yang saya katakan. Jadi ada manajer yang kemudian menganak emaskan salah satu stafnya karena stafnya ini mungkin anaknya big boss atau anaknya orang yang berpengaruh di situ. Sehingga dia akan dapat benefit kalau aku menganak emaskan anaknya big bossku atau atasanku, maka aku akan dianggap orang yang baik, dia dapat benefit dari situ. Oleh karena itu, tolong bagi atasan yang seperti itu, ya silakan kalau mau menganak emaskan, tetapi harus sewajarnya di depan orang lain, tolong dibuat adil. Itu bagi saran saya bagi atasan yang punya tipikal yang kedua yang hubungan emosi. Kemudian yang ketiga, orang lain, bagaimana rekan kerjanya menanggapi. Kalau kita melihat seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Saya tahu, sebelum masuk ke apa yang kita lakukan, saya tahu bahwa orang yang kemudian melihat karena hubungan emosi dia jadi anak emas, pasti akan lebih kemeropok atau lebih kopong atau lebih terbakar emosinya daripada melihat orang itu dianak emaskan karena prestasi atau karena kinerjanya. Ya, maka saran saya, jawablah segala sesuatu diganti ditunjukkan dengan prestasi Anda. Ya, secantik apapun orang itu tidak akan bisa bertahan lama untuk permanen menjadi anak emas. Tetapi prestasi itu akan menjadi permanen ketika kita, karena prestasi akan pasti meninggalkan jejak di situ. Nah, Mbak Retno tadi, biarkan saja rekan kerja Anda jadi anak emas karena hubungan emosi, karena cantiknya tadi. Kalau memang kita tidak bisa menyaingi kecantikannya, maka lebih bagus kalau kita menggunakan kinerjanya. Untuk Mbak Dian, teman punya IPK selalu tinggi tapi sebenarnya biasa-biasa saja. Ini kelebihan sebenarnya, kelebihan dan juga faktor keterbatasan. Biasanya orang yang nilainya tinggi, IPK-nya tinggi, itu kadangkala sosialisasinya rendah.
nggak kurang mampu untuk bersosialisasi, sehingga memang dia IPK-nya tinggi, tetapi mungkin sosialisasinya rendah. Nah, ini yang kemudian belum tentu dia dianak emaskan oleh si dosen gitu ya. Belum tentu dia dianak emaskan oleh si dosen. Maka kita harus tahu dulu bagaimana kriteria apa yang disukai oleh dosen itu, meskipun kita tidak bersifat menjilat. Tidak bersifat menjilat di situ, ya. Oh, ternyata dosen ini suka kepada jawaban-jawaban yang analitis, yang betul-betul ada analisanya based on data. Maka Anda juga harus kuat di data dan analisis data itu. Itu kurang lebih, Cak Pras. Baik. Dan kalau Cak Panji. terkait dengan case-nya Mbak Retno tadi, ya kalau komentar saya sih semua akan menua pada waktunya, begitu ya Cak Bagus ya? Betul, Cak Panji. Karena kecantikan itu bisa luntur pada saatnya nanti. Tapi kalau kecantikan dari hati, insya Allah sih akan awet sampai kapanpun, begitu ya. Baik Cak Bagus, Pras, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Baik sahabat pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa ikut di Ruang Psikologi dalam tema kita Fenomena Anak Emas bersama narasumber yaitu Dr. Bagus Aniputra PSI, psikolog dan konsultan SDM. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui SMS atau WA ke 0821 3264 109. Kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat mata adalah jendela dunia, untuk itu rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan, tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma di Jalan Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 787 9857 atau 031 99 78 2000. 031 787 9857 atau 031 99 78 2000 extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Arik Ekayanto bin Abdul Rahman. Arik Ekayanto bin Abdul Rahman dulu tinggal di Dusun Sidoarjo, RT 14 RW 4, Desa Sidoarjo Krian, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Arik Ekayanto bin Abdul Rahman, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, lusa, tepatnya di hari Senin 9 November 2020 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Sahabat, kalau Anda melihat bahwa teman pasangan Anda kok wajahnya lebih glowing ya, nah tentunya kita harus ikut perawatan rutin ya. Di era new normal saat ini tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga menjaga kulit supaya tetap fresh dan tidak kusam. Untuk tetap terlihat fresh setiap hari, sahabat bisa dapatkan di Hayu Syar'i Skin Clinic Sidoarjo.
Untuk reservasi silakan Anda bisa hubungi 0878 7971 4664 0878 7971 4664 atau follow Instagram @hayusyari. Hayu Syari Skin Clinic Sidoarjo ada di Komplek Ruko Sun City Blok A nomor 12. Informasi ini dipersembahkan oleh Hayu Klinik Kecantikan Kulit Syari pertama di Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, dalam rangka menyambut HUT PGRI yang ke-75, Persatuan Guru Republik Indonesia mengadakan webinar web seminar dengan tema Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak. Webinar dilaksanakan Sabtu 28 November 2020 mulai dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Narasumber webinar ada Dr. Hudiono MSI, Pejabat Bupati Sidoarjo, Asmali Eskom, Tim Pengembang Penilaian Direktorat SMA, dan Dr. Seto Mulyadi PSI MSI yang kita akrab dengan panggilan Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Juga diadakan lomba Inobel, Inovasi Pembelajaran, dan lomba pidato. Ada banyak door prize di event webinar ini. Webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak, persembahan PGRI Kabupaten Sidoarjo, didukung Radio Suara Sidoarjo, Aston Sidoarjo City Hotel and Conference Center, 101 Dermatologi and Estetik Klinik, Geraha Sakinah Syariah, hunian kos premium dikelola secara syariah di tengah kota Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Psikologi tentang atau tema yang kita angkat adalah fenomena si anak emas. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Untuk Anda yang terlewatkan untuk menikmati dan juga melihat secara visual, Anda nanti bisa ikuti rekamannya di channel YouTube kami @suara_sidoarjo channel. Masih bersama Dr. Bagus Ani Putra PSI, psikolog dan konsultan SDM. Tema kita adalah fenomena si anak emas. Ya, Cak Bagus, ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Suara Sidoarjo. Di antaranya, kalau sebuah perusahaan menganak emaskan seseorang talent yang menjadi wajah perusahaannya, dan sang talent ini menjadi sangat manja dan keterlaluan, apa yang harus dilakukan? Karena kalau hubungan talent ini jelek dengan perusahaan, kan perusahaannya juga rugi, tidak punya ikon lagi, begitu ya. Ini dari Mas Wahyu di Porong. Kemudian ada Pak Anto di Mas Wahyu di Krian, Pak Anto di Porong. Ini pertanyaannya adalah kehadiran anak emas di sebuah perusahaan pasti menimbulkan kecemburuan dari karyawan lain, sehingga suasana kantor akan menjadi toksik dan tidak sehat lagi. Sebenarnya penting gak sih memberikan perhatian atau apresiasi yang lebih ke satu karyawan? Monggo, Cak Bagus, pertanyaan dari Mas Wahyu dan Pak Anto. Pak Anto dan Mas Wahyu, saya jawab keduanya karena ini hampir-hampir sama. Jadi sebenarnya ini intinya adalah pada atasan itu sendiri. Atasan itu mampu bersikap adil atau tidak. Nah, keadilan itu memang sifatnya subjektif. Atasan sudah merasa adil, tetapi bawahan merasa bahwa
kurang bersifat adil. Oleh karena itu sering sharing dengan bawahannya. Kira-kira apakah dari kebijakan-kebijakan yang saya ambil ini merugikan orang lain atau hanya menguntungkan satu orang saja, itu ditanyakan kepada bawahannya. Namun demikian, kita lihat secara psikologis, atasan kenapa bisa berbuat tidak adil, itu karena salah satunya ada yang disebut sebagai kontras effect. Kontras effect itu membandingkan. Jadi misalnya percobaannya itu kalau kita punya air hangat atau air yang panas begitu ya, air yang panas dengan air yang biasa suhunya. Ketika tangan kita masukkan ke air panas ini, kemudian setelah itu 2 menit katakanlah ya, 2 menit tapi tidak panas banget ya, hangat-hangat kuku gitu ya. Kemudian kita pindahkan tangan kita ke ke gelas yang airnya itu suhunya yang biasa, maka rasa hangat itu masih terasa. Inilah kontras effect itu sesungguhnya yang kemudian menjadikan bandingan. Jadi kalau kita melihat anak buah kita yang dia memang betul-betul bagus, maka kecenderungan secara manusiawi itu kita akan membandingkan dengan tadi yang biasa, yang air panas dengan yang biasa. Akhirnya kita membanding-bandingkan. Itu yang berlaku kemudian menjadi label bagi orang lain. Ketika sudah dibandingkan, maka ada pembanding yang lebih bagus, lebih baik, itu yang kemudian dianggap bagus terus, melekat seumur hidup, bahwa dia bagus terus. Sedangkan yang tadi, yang kontrasnya, yang tidak bagus, yang air yang biasa, maka dia dianggap jelek terus. Nah, padahal itu belum tentu, karena kita harus secara objektif menilainya dalam kurun waktu yang panjang. Nah, itu pula yang seringkali terjadi di keluarga, sehingga terjadi sibling rivalry atau persaingan antar saudara. Kadang-kala dengan anak kita masih membanding-bandingkan. Jadi membanding-bandingkan sehingga tidak berbuat adil. Misalnya kakaknya ini pinter sekolahnya, ya, tetapi adiknya pinter di dalam prestasi olahraganya. Seringkali orang tua akan membandingkan, lebih menuntut anak untuk berprestasi di pelajarannya dibandingkan dengan prestasi di olahraganya. Nah, kemudian dia bandingkan, "Bu, jadi seperti kakakmu itu." Atau kalau dalam bahasa kantoran, "Bu, kamu itu seperti temanmu itu yang bisa begini. Nah, itu dibandingkan. Akhirnya itu menjadi konflik, sehingga terjadi rivalry, jadi rival di situ. Itu pula yang kemudian dikatakan memang akhirnya menjadi tidak kondusif perusahaan itu. Karena apa? Akan memperlihatkan suatu konflik bahwa dibandingkan itu menyakitkan. Dibandingkan dengan orang lain sehingga, oh dia musuhku ini, dia harus aku lawan. Nah, ini sebenarnya tidak bagus. Kompetisi boleh, tetapi di dalam kompetisi itu ada kooperasi. Jadi kompetisi itu, persaingan itu harus ada kooperasi atau kerjasama. Boleh kita saling bersaing, tetapi ketika kita membutuhkan rival kita itu untuk mengisi kekurangan kita, itu akan lebih baik lagi. Nah, berkaitan tadi dengan Mas Wahyu menanyakan tentang talent, memang betul, talent ini memang dia berbakat, makanya harus hati-hati. Seorang talent itu dia karena dipandang punya ilmu yang lebih, punya kemampuan kompetensi yang bagus, maka dia harus sharing ini kompetensi ini. Jadi kalau kita katakan completed staff work, jadi orang yang bekerja itu yang bagus itu yang seperti apa, yang bekerja tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia menolong orang lain untuk mewujudkan performa terbaik orang itu, untuk mewujudkan performa terbaik dari temannya. Jadi tidak hanya unjuk kerja pada dirinya sendiri, tetapi juga membantu temannya untuk bisa bekerja secara optimal. Itu yang disebut sebagai completed staff work atau pekerja yang betul-betul punya kemampuan yang bagus. Talent juga demikian. Nah, kompetensi belum tentu diikuti dengan integriti. Jadi kompetensi itu belum tentu diikuti dengan integritas. Nah, integritas itu apa? Integritas itu adalah nilai-nilai baik yang dilakukan untuk mengembangkan diri, mengembangkan orang lain, dan mengembangkan institusi atau perusahaannya. Jadi kalau talent hanya kemudian mementingkan diri sendiri, yang penting persaingan sikut-sikutan, mohon maaf, sekarang ini Cak Panji, kita ini sering melihat orang itu ambisius untuk mencari kedudukan jabatan atau ingin menjadi anak emas sehingga menggunakan gaya kata dalam berenang.
Cak Panji bisa renang? Saya bisa renang kayak batu biasanya. Kayak batu. Cak Pras bisa renang? Bisa. Oh bisa. Pakai gaya apa Cak Pras? Semua gaya. Semua gaya atau kakean gaya ya? Di kolam Semua renang. gaya model bisa, sampai kakek model. Sampai kakean model, kakean gaya. Jadi kalau gaya kata itu kan kita harus menyembah dulu gini ya. Kita menyembah atas. Kita menyembah, kemudian tangan digerakkan, sikutnya itu ke kiri, ke kanan, kemudian jejak kiri, jejak kanan. Ya. Ya, jadi gaya kata seperti itu. Kita menyembah kepada atasan kita, tetapi kita ngikut kiri kanan teman kita sampai jejak bawahan kita, jejak kiri kanan seperti itu. Itu yang akhirnya menjadi konflik di dalam perusahaan atau institusi itu. Sehingga memang pertama harus ada keadilan dari atasan. Bagaimana atasan itu bisa adil menghargai dengan kompetisi. Kemudian yang kedua, jangan merasa sebagai anak emas itu kemudian tidak melakukan suatu proses untuk bersosialisasi atau menolong atau membantu temannya yang lain. Dan yang ketiga, kita sendiri sebagai mungkin melihat seperti itu, apa yang harus kita lakukan, tunjukkan kinerja kita. Sekali lagi, kinerja kita itu lebih permanen daripada wajah kita. Baik. Demikian, Cak. Baik, sebelum saya geser ke Pras, ini rupanya ada WA jauh-jauh dari Kepulauan Babel, Bangka Belitung. Ada Pak Rusdianto dari Bangka Belitung, tapi domisili di Sidoarjo. Ternyata di Sidoarjo. Aslinya sana ya. Izin bertanya tentang anak emas, bagaimana meluruskan pandangan kita ketika mengevaluasi posisi kita sebagai anak emas, namun kita merasa tidak enak dengan penilaian orang lain. Hal ini diperkuat juga dengan penilaian bahwa karena kita jadi anak emas, jadi apa-apa, jadinya kita. Ada tugas apapun kita yang disuruh. Hal ini dikarenakan kita mudah diperintah dan tugas terselesaikan. Mohon arahan sikap yang tepat dari 3 perspektif tadi, Cak Bagus. Wah, ini ada sisi enak dan nggak enaknya begitu, Cak Bagus ya, ketika jadi anak emas ya. Ketika ada tugas itu, misalnya anak emasnya itu Panji misalnya, anak tirinya itu Pras, sedikit-sedikit Panji, terus Pras nggak dapat kebagian tugas dong. Monggo Cak Bagus pencerahannya. Betul, kalau anak emas itu tipikal yang pertama, tipikal yang yang prestasi, maka dia akan kena terus nih. Wah, dia berprestasi, maka dipercaya. Apalagi kalau atasannya itu sifatnya, kepemimpinannya adalah sifat yang delegating. Orang yang delegating itu, atasannya itu pasti mampu memetakan potensi prestasi karyawannya. Kemudian tetapi dia itu kurang bagusnya itu yang delegating ini adalah mendelegasikan semua tugasnya kepada orang yang punya potensi itu terus-menerus, sehingga orang Jawa mengatakan diplekoto. Apa ya bahasa Indonesia diplekoto? Istilah dieksploitasi. Dieksploitasi. Dieksploitasi ini, mohon maaf karena mahasiswa saya yang dari Aceh juga mendengarkan ini. Jadi ada kuliah sekaligus saya minta untuk mendengarkan suara Sidoarjo melalui YouTube ini. Oh begitu. Jadi, ya, ini makanya viewernya tembus sampai hampir 1 juta viewer ini. Ya. Tapi nolnya ngelundung 5. Ngelundung 50. Nah, jadi seperti itu, Cak. Jadi seringkali lu lagi yang dapat kesempatan akhirnya menjadi overworkload, beban kerjanya tinggi adalah orang yang anak emas ini. Namun kalau anak emas yang karena hubungan emosi pasti akan disayang-sayang, nggak usah kerja. Iya kan? Kalau misalnya katakanlah kita punya bawahan yang cantik gitu ya nggak usah kerja, di sini aja biar temanmu yang yang bekerja dan seperti itu. Nah memang kalau kita dasarnya adalah anak emas yang karena jalur prestasi tadi, kita sebagai anak emas, maka kadang-kadang secara psikologis kita nggak merasa. Ya saya menunjukkan kinerja saya apa adanya, sebaik yang apa yang saya bisa lakukan. Itu untuk anak emas yang jalur prestasi. Kalau sudah seperti itu dan kemudian mohon maaf biasanya lingkungan sosial itu nyinyir, nah ini apa yang kita lakukan? Seperti yang saya katakan tadi, 2 hal. Yang pertama, jangan pelit ilmu, jangan pelit pengalaman, tapi jangan bersikap menggurui. Yang kedua, tetaplah bersosialisasi, karena dalam bersosialisasi nanti kita pasti akan bisa membantu teman kerja kita dengan pengalaman dan ilmu kita tadi. Demikian, Cak. Tetap humble dan down to earth begitu ya istilahnya. Down to earth. Iya, istilahnya anak-anak sekarang gitu. Saya ke Prasetya Pras.
Kelihatannya kalau Ya. saya intip dari sini WA-nya banyak yang masuk di sana nih, Pras. Silakan, Pras. Iya, kalau gitu saya nggak mau jadi anak emas ini. Nanti di Plokoto. Jadi Ini Cak Panji anak tiri aja. dan Kak Bagus. Iya. Ada Dinda. Bagaimana menghindari bos yang caper sama kita? Terima kasih. Dan ini ada lagi Cak Panji. Curhatannya luar biasa. Ada nomor belakangnya 06. Saya pernah ada hubungan khusus dengan Big Boss. Dan akhirnya ketahuan sama istrinya bos. Dan teman kerja. Akhirnya saya mendapat image yang jelek di kantor. Dan hal itu tersebar di kantor rekanan. Bagaimana saya mengatasi ini? Apakah saya harus keluar kerja? Terima kasih. Oke. Sebelum nanti dibahas oleh Cak Bagus dari dua hal yang tadi disampaikan oleh Sobat Ersal Nganjuk, ini ada salam dari mahasiswinya Cak Bagus ini, Uli Arlina. Sukses untuk Radio Suara Sidoarjo dan beberapa radio yang lain. Monggo Cak Bagus. Baik ya. Yang pertama tentang bos yang caper tadi, cari perhatian. Ini cari perhatiannya belum jelas ya. Apakah kemudian cari perhatiannya karena mau melakukan hubungan emosi dengan bawahannya? Hubungan emosi itu maksudnya tertarik dengan bawahannya, ataukah capernya ini memang tipikal flamboyan ya. Jadi charming gitu ya, pemimpin yang charming, yang kemudian flamboyan, yang kemudian membuat interpersonal relationship atau hubungan dengan orang lain itu bagus. Nah kadang-kala kita yang GR sendiri, bos kita itu sama siapa saja juga bagus kok hubungannya, bukan karena mau caper, tidak, tapi memang sifatnya yang kalau orang Jawa itu ya supel gitu ya, dia mengatakan itu supel. Kita harus lihat dulu apakah memang betul tipikal bosnya itu memang supel, atau hanya pada dirinya sendiri, pada diri bawahannya itu, misalnya si X ini saja yang kemudian dia kemudian supel. Kalau memang seperti itu ya itu hitungannya caper. Tapi capernya atasan itu seperti apa? Apakah kemudian dia caper itu karena kemudian ingin menunjukkan power dia sebagai seorang atasan, atau ingin menjalin hubungan emosi yang lebih mendalam kepada bawahan? Kalau memang ingin menunjukkan power, maka hendaknya kita juga menuruti apa yang diperintahkan selama itu memang menjadi job desk kita. Karena kita mengakui bahwa itu artinya dia punya power. Tapi kalau ingin menjalin hubungan emosi atau menjalin hubungan cinta, atau ingin tertarik secara emosi kepada bawahannya, maka kita harus tegas di situ. Tegas di situ artinya tegas itu ada batasan-batasannya. Kalau secara profesional kita boleh menjalankan apa yang diperintahkan. Tetapi kalau sudah mulai personal, maka coba untuk dihindari. Karena biasanya datang kemudian ngasih sesuatu hadiah khusus kepada si X ini, katakanlah ya, hadiah-hadiah ini yang kemudian harus hati-hati. Ini ada hubungannya dengan profesional atau personal. Kalau secara personal maka dilihat ya, karena kalau kita tolak juga akan berbahaya hadiah itu. Tapi kalau kita terima juga akan membuka peluang yang lain. Maka secara tegas kita mengatakan terima kasih, tapi mungkin cukup ini saja Pak, karena mungkin banyak teman-teman yang lain, atau kita mengatakan bahwa cukup dengan gaji sudah cukup bagi saya tanpa ada hadiah yang lainnya. Harus hati-hati personalnya di situ. Kemudian yang kedua, love in the office, pernah kita bahas ini. Love in the office. Cinta lokasi. Cinta lokasi, betul. Ini seringkali seperti itu. Ada cerita bahwa dengan atasannya ada affair, kemudian ketahuan sama istrinya, sampai kemudian jadi rasan-rasan atau jadi apa? Gunjingan dari bahan gunjingan bagi rekan-rekan sosialnya. Kita lihat dulu, perusahaan ini adalah perusahaan tipikal yang keluarga atau tidak. Artinya gini, kalau perusahaan keluarga itu maka jarang terjadi pergantian pimpinan di situ. Tapi kalau itu bukan perusahaan keluarga, perusahaan yang profesional, lebih profesionalnya, atau mungkin di BUMN atau mungkin di instansi tertentu milik pemerintah, kadang-kala pemimpin itu cepat berganti. Saran saya untuk tetap stay di situ, ya, karena sampai kalau memang ini untuk yang profesional gitu ya, yang
pergantian pemimpin itu pasti akan banyak muncul gitu ya, akan banyak silih berganti pemimpin, tetap stay di situ, jangan pindah kemana-mana, karena nanti mungkin akan berganti pemimpin, akan berganti suasana kerja juga. Tetapi kalau mohon maaf, kalau itu masih perusahaan keluarga yang itu jarang berganti, ya saya sarankan kalau memang sudah tidak betah di situ dan memang lingkungan kerjanya kemudian menghambat untuk kemudian kita berprestasi, karena akhirnya gunjingan-gunjingan itu juga akan menghambat kinerja kita dan kita tidak bisa bertahan di situ, karena kalau emosi terus kita tahan-tahan, kinerja kita tidak akan bisa muncul dengan baik, maka lebih baik mencari tempat pekerjaan yang baru. Baik, ya mudah-mudahan kalau mencari pekerjaan yang baru cepat dapat ya, karena hari gini kadang-kadang susah cari kerja ini. Betul. Baik, ini sebelum sampai di penghujung acara, rupanya ada yang bergabung ini lewat WA dari Diki di Kerembung. Teman saya ini bisa dibilang anak emas perusahaan karena dia saudaranya bos, tapi sikapnya sama karyawan lain itu semena-mena sama karyawan lain dan suka memandang remeh orang. Saya mau kasih dia pelajaran tapi takut dipecat. Apa solusinya ini, Cak Bagus? Ini dari temannya yang di anak emas kan. Monggo, Cak Bagus. Ya, Mas Diki yang punya bosnya punya anak kemudian bekerja di situ sering meremehkan. Ini sering terjadi ketika memang perusahaan keluarga di situ. Ya, ketika perusahaan keluarga itu, perusahaan keluarga itu punya tiga kelemahan, punya tiga keterbatasan, punya tiga penyakit kalau saya katakan. Yang pertama karena inkompetensi, jadi nggak kompeten tapi dimasukkan ke situ. Jadi seringkali anak bos kita ini nggak kompeten masuk ke situ, tapi karena dia punya hierarki anaknya bos, maka dia akan dapat kedudukan di situ. Inkompetensi. Akibatnya apa inkompetensi? Kalau sudah inkompetensi dimasukkan di dalam suatu perusahaan, maka yang terjadi obesity atau obesitas. Struktur itu menjadi gemuk, nggak ada kotaknya, nggak ada jabatannya, karena dia keluarganya bos, maka dia dimasukkan di situ meskipun tidak ada jabatan atau tidak punya fungsi tertentu. Kalau sudah obesity, maka biasanya inkonsistensi regulasi. Inkonsistensi regulasi itu artinya kalau untuk anak-anaknya bos, kalau untuk anaknya owner, maka tidak berlaku aturan itu. Ya. Nah, oleh karena itu jangan memberikan pelajaran kepada owner. Ini mohon maaf, saya tegaskan, jangan memberikan pelajaran kepada owner, karena memang budaya yang tidak profesional itu menghasilkan inkonsistensi regulasi. Apapun yang terjadi, dia tetap benar. Sementara kita memberikan pelajaran, meskipun kita benar, kita dianggap salah. Inilah yang disebut sebagai inkonsistensi regulasi. Nah, apa yang kita lakukan, kalau kita memang mau bertahan di situ, dan itu dikuasai oleh owner, dikuasai oleh perusahaan keluarga, satu-satunya agar kita bisa survive di situ adalah dengan berdoa. Karena dengan doa itu bisa menjadi senjata kita mengubah suatu keadaan. Betul. Berdoa dan mudah-mudahan keadaan akan lebih baik begitu ya. Iya. Karena memang kalau kita nggak punya power apa-apa, ya sudah kita doakan. Atau mungkin kita ada peluang yang lebih baik di tempat lain begitu ya. Nah, berdoa mendapatkan yang terbaik, gantinya yang terbaik. Kalau dikasih pelajaran jangan, nanti kita akan terkena sendiri imbasnya. Nanti kena regulasi tadi. Ibaratnya kita malah kena bumerang gitu ya. Betul. Iya, tidak terasa Cak Bagus, kita sudah di penghujung acara dan juga ada closing statement atau hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan fenomena anak emas ini. Monggo Cak Bagus. Iya, baik. Fenomena anak emas itu memang bisa terjadi di perusahaan, di tempat kerja, di sekolah maupun di keluarga. Kalau itu berdasarkan pada prestasi atau kompetensi, saya kira akan lebih mudah menanganinya daripada anak emas yang kemudian berdasarkan kepada hubungan emosi. Peranan dari seorang pemimpin atau atasan tentang prinsip keadilan dalam menilai karyawannya itu dibutuhkan untuk tidak banyak mendapatkan atau tidak menjadikan orang itu menjadi anak emas, anak tiri, anak perak, anak perunggu, tembaga, dan lain sebagainya. Terima kasih Cak Pras, terima kasih Cak Panji. Baik, sama-sama Cak Bagus. Prasetyo, terima kasih juga untuk Anda ya. Semoga bisa menjadi anak emas, nanti bisa ditimbang berapa gram, nanti bisa di Lego di toko emas terdekat ya, Pras ya. Sukses juga untuk Anda. Oke, siap.
Baik, Cak Bagus juga terima kasih, dan juga untuk sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada juga terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum, salam sehat untuk semua. Ya baik, tadi sahabat kita sudah dalam program Ruang Psikologi bersama dengan narasumber Dr. Bagus, di mana tema yang diangkat adalah fenomena si anak emas yang juga bisa Anda dengarkan di RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk. Saya Panji menyampaikan terima kasih. Akhiri tugas, selamat sore dan tetap sehat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Dokter, bagaimana kakak saya, dokter? Bagaimana keadaannya, dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin, dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf, Dek, kami sudah berusaha maksimal. Tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong.